Pemirsa, untuk membedah apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kendali kereta api kita, saat ini sudah berhubung dengan pengamat transportasi Darman Ningtyas. Selamat pagi Pak Darman Ningtyas. Ya, selamat pagi Iya, juga bagaimana kabarnya Pak? untuk forum versi Nusantara. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga teman-teman di Nusantara TV juga sehat-sehat ya. Baik, Pak Darman Ningtyas, kita belakangan ini dikejutkan dengan adanya kecelakaan kereta api ya. Kemudian bagaimana Anda melihat dari fenomena ini? Apa yang salah sebenarnya? Ya, jadi bulan ini itu ada dua kecelakaan kereta api. Yang pertama tanggal 6 April lalu di Bumiayu itu ada kereta api anjlok yang itu menyebabkan terganggunya perjalanan kereta api terutama yang ke arah Jogja. Sehingga saat itu perjalanan menuju ke arah Jogja dialihkan melalui Semarang yang kemudian itu berdampak pada keterlambatan. Kebetulan salah satu korbannya adalah korban keterlambatan itu adalah anak buah saya itu ya. Jadi saya bisa merasakan kesedihan kawan saya saat itu karena buru-buru naik kereta api supaya tepat waktu sehingga bisa melayat Pak D-nya, tapi ternyata kereta apinya mengalami keterlambatan akibat ada kereta api yang kecelakaan. Kalau itu kan katakanlah mungkin faktor internal di rel sendiri ya. Kalau yang semalam itu kalau kita lihat kronologinya itu kan dipicu adanya kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengganggu perjalanan kereta sehingga kemudian menyambar kereta yang lain. Jadi ada dua kejadian yang penyebabnya memang berbeda. Nah, jadi kalau yang pertama itu saya kira murni persoalan di kereta api. Tapi kalau yang semalam itu salah satu pemicunya adalah ketidakdisiplinan masyarakat di dalam terutama dalam menyeberang perlintasan sebidang. Jadi itu dua hal yang berbeda. Meskipun demikian menurut saya ini PR yang besar bagi manajemen kereta api karena terutama kalau yang kereta sama kereta yang berdampak pada timbulnya korban, ini kan sudah lama tidak terjadi. Kalau catatan saya ini terjadi pada agak besar itu 2 Oktober 2010 ya. Waktu itu diperbarukan Pemalang Jawa Tengah gitu. Setelah itu, setelah ada pembenahan oleh Pak Jonan, kereta api ini menjadi sarana kereta api yang berkeselamatan, menjadi yang andal, menjadi pilihan warga untuk melakukan mobilitas secara selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu gitu. Tetapi dua peristiwa terakhir ini dalam 1 bulan ini memang lalu orang berpikir betulkah bahwa kereta api sekarang menjadi moda transportasi yang berkeselamatan, aman, nyaman, dan tepat waktu. Kemarin-kemarin semuanya ini dijamin terpenuhi, tetapi 1 bulan terakhir ini menjadi pertanyaan kita bersama, betulkah bahwa kereta api menjadi moda transportasi yang andal? Ini pertanyaan kita bersama. Baik, Pak Dharma, ini kita fokus kepada kecelakaan kereta api yang terjadi ini kemarin malam begitu ya. Nah, Anda mengatakan tadi bahwa adanya masyarakat ini tidak tertib untuk bisa mengikuti dari adanya jalur perkereta apian. Betul. Nah, kemudian apa sebenarnya yang terjadi ketika seseorang ataupun juga masyarakat ini melanggar dan apa yang error dari sana? Ya, sebetulnya kalau saya melihat ya, itu tetap ada kuncinya ada di disiplin masyarakat. Gitu. Masyarakat ini kan sudah sering sekali kita lihat bunyi sirene di palang pintu itu sudah berbunyi, palang pintu pelan-pelan sudah turun, tetapi masyarakat kan tetap nekat. Gitu. Nah, jadi saya kira kalau
soal kedisiplinan di perlintasan sebidang itu adalah kuncinya kepada masyarakat sendiri. Masyarakat itu mestinya harus menjaga dirinya sendiri, gitu ya. Palang pintu itu hanya alat membantu saja, tapi bukan sebagai alat penyelamat. Alat penyelamatnya itu ada pada diri masing-masing, gitu. Nah, ini saya kira soal disiplin ini yang tidak dipatuhi. Nah, kita tidak bisa menyalahkan bahwa palang pintunya terlambat menutup dan sebagainya, karena palang pintu kereta api itu sudah ada mekanisme kerjanya, jadi nggak bisa tiba-tiba tutup gitu aja ya, pelan-pelan gitu. Tetapi ketika proses penutupan itu sudah dimulai, masyarakat mestinya harus mengerem diri. Tetapi di dalam masyarakat kita, meskipun hari ini kita melihat kejadian seperti ini, tetap saja nanti pelanggaran-pelanggaran itu akan terulang. Jadi saya kira safety culture di masyarakat itu harus ditumbuhkan. Bukan hanya di operator KAI saja ya, tetapi masyarakat juga harus ditumbuhkan. Lalu pemerintah saya kira memang juga punya tanggung jawab untuk membangun perlintasan sebidang sebidang ini supaya lebih nyaman, lebih aman ya. Artinya apakah akan dibuat flyover atau underpass, itu tugas pemerintah, baik itu PUPR maupun Pemda. Jadi bukan domainnya operator KAI gitu. Nah, ini juga banyak yang tidak paham. Selalu kalau ada kecelakaan di perlintasan sebidang, itu yang disalahkan KAI gitu loh. Padahal KAI itu tanggung jawabnya hanya mengoperasikan kereta api. Kalau urusan perlintasan sebidang itu tergantung kelas jalannya. Kalau itu kelas jalan nasional, tanggung jawab pemerintah pusat. Kalau kelas jalannya di provinsi, tanggung jawab provinsi. Kalau kelasnya itu jalan daerah, ya tanggung jawab kabupaten kota. Seperti itu kira-kira. Iya, Pak Dharma, ini kalau memang perlu ditingkatkan adanya kewaspadaan dan juga kepemahaman dari saat melintas begitu ya di lintasan perkereta apian. Nah, kemudian apabila sudah terjadi, langkah apa yang bisa dilakukan ketika ini kita mengambil contoh yang kemarin begitu ya, sebuah taksi listrik yang berhenti di perlintasan kereta. Bagaimana untuk bisa mengatasi dari kejadian itu kembali terjadi? Supaya ada efek jerah, PT KAI bisa menuntut perusahaan taksi itu, gitu ya, bisa menuntut ganti rugi kepada PT KAI, kepada perusahaan taksi itu. Karena apa? Karena kecelakaan itu dipicu oleh keberadaan taksi tersebut di rel kereta api. Itu secara secara logika ya, dan saya kira pernah ada kejadian seperti itu yang menyebabkan kecelakaan kereta api, itu kemudian pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan itu dituntut oleh PT KAI dan akhirnya harus membayar denda. Dan saya kira dalam hal ini sah misalnya PT KAI itu melakukan tuntutan kepada perusahaan taksi tersebut. Supaya apa? Supaya perusahaan taksi itu juga bertanggung jawab mengedukasi drivernya gitu. Karena ini kan kelalaian si driver. Mungkin dia juga termasuk orang yang sudah tahu, sudah mendengar bunyi sirene di perlintasan sebidang, tetapi dia memaksakan. Sementara sementara dia tidak tahu bagaimana efek dari sinyal itu di armadanya, misalnya yang berbasis listrik. Itu satu. Yang kedua, saya kira kalau kita melihat cerita di balik ini, kan katanya si driver menolak ketika akan ada truk yang mengevakuasi dengan alasan tidak tahu tingkat bahayanya karena ini listrik. Nah, jadi soal pengetahuan mengenai kendaraan listrik dan bahaya-bahayanya saat mengevakuasi pada saat ada kejadian seperti ini juga perlu diedukasi kepada publik gitu loh,
termasuk juga kepada para pengguna kendaraan listrik supaya tidak terjadi miskomunikasi atau apa gitu. Karena menurut pengamatan saya melihat percakapan-percakapan yang ada itu kan salah satunya menunda menyingkirkan taksi yang mengalami mogok atau apa itu kan karena drivernya menolak untuk segera dievakuasi, kira-kira gitu. Oke, Pak Dharma, ini kan kalau memang kita ketahui awalnya ini adalah mobil yang mogok di perlintasan kereta, kemudian KRL ini yang ada tabrakan begitu ya dengan taksi. Nah, bagaimana sebenarnya Anda melihat apakah dari perlintasan kereta api dari KRL dan juga kereta api jarak jauh ini tidak ada koordinasi yang tepat sehingga bisa mencegah adanya tabrakan beruntun di sini? Ya, detailnya tentu saya bukan orang teknis ya, jadi mungkin nanti temuan KNKT yang akan sangat menentukan ya. Tetapi saya hanya ingin melihat dari perspektif pengguna saja, ya. Persis seperti yang Anda tanyakan, apakah komunikasi antar masinis tidak berjalan sehingga apa yang sedang terjadi di perlintasan sebidang itu tidak terkomunikasikan secara cepat kepada entah itu pengatur perjalanan atau masinis gitu. Itu yang menurut saya catatannya. Tapi sekali lagi detailnya itu domain dari KNKT. Saya hanya berpikir secara logis saja sebagai pengguna. Baik, gitu. Pak, terakhir, ini kan memang diketahui bahwa yang terkena begitu ya paling belakang itu adalah bagian khusus wanita begitu. Perempuan. Ya. Nah, kemudian Anda melihatnya apakah ini perlu dikaji ulang mengingat memang korbannya banyak dari wanita? Ya, sebetulnya menurut saya memang sejak dulu saya sebetulnya selalu bertanya-tanya apakah tepat menempatkan gerbang perempuan itu di belakang dan di depan. Paling depan dan paling belakang. Kenapa? Karena ya ini punya konsekuensi pada saat kecelakaan ini. Kalau dulu Pak Yunan untuk yang jarak jauh ya, itu kan dulu sempat belakang loko itu ada kereta barang. Itu untuk menghindari kalau misalnya terjadi benturan, itu tidak langsung mengena pada manusia, tetapi pada barang. Nah, untuk kereta dalam kota ini memang saya kira perlu dikaji apakah tepat penempatan gerbang perempuan itu di kereta paling depan dan paling belakang. Ini saya kira perlu kajian. Sekali lagi yang lebih berwenang memberikan rekomendasi ini adalah KNKT. Kalau saya sebagai pengguna itu hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan saja. Apakah perlu digeser ke tengah atau bagaimana? Kalau menurut saya ke tengah gitu ya. Karena apa? Karena secara logika kalau laki misalnya loncat itu jauh lebih fleksibel ya. Gitu. Tetapi kalau perempuan banyak sekali hambatannya. Kira-kira gitu sih. Baik, tentunya kita harapkan kejadian serupa tidak kembali terjadi dan ini merupakan bentuk evaluasi yang bisa dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih untuk waktu Anda di NTV Morning. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Iya, terima kasih.